Tuhan, sekarang secara khusus kami ingin mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus melembutkan hati kami, memberikan kepada kami jiwa seorang murid yang memang mau belajar, mau mengerti, mau memikirkan apa yang Engkau ingin singkapkan kepada kami. Tuhan, ada begitu banyak aspek di dalam kehidupan ini yang kami kadang-kadang tidak fahami, sehingga kami sulit sekali meresponinya, Tuhan. Meresponi dengan iman yang benar, meresponi dengan sikap Kristiani yang baik. Tuhan, tolong kami. Oleh karena kami mohon semua ini hanya di dalam nama, di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Di dalam namanya yang kudus itulah kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, hari ini Sinode Gereja Kristus secara khusus menginginkan supaya khotbah-khotbahnya hari ini membicarakan tema pandangan Alkitab mengenai pernikahan sejenis. Jadi ini adalah topik yang kita akan pikirkan. Dan untuk itu saya mengajak saudara melihat dari kitab Roma, pasalnya yang pertama, mulai ayatnya yang ke-21, saudara. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh itu menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana atau yang kekal itu dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Bahkan burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah itu dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar itu dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami mereka meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala di dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sebagai mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Karena itu mereka menerima di dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengaku Allah, Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikirannya yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Saudara, kita percaya sekali bahwa kitab suci semuanya itu diinspirasikan oleh Roh Kudus.
Nah, meskipun Paulus saat menuliskan kitab ini dia belum berkunjung ke Romawi, saudara. Tetapi dia mendengar dari kaisar Romawi sampai orang-orang Romawi jelata. Itu sudah terbiasa sekali melakukan dosa kemesuman yang kita kenal dengan homosexuality atau lesbianism. Dan sekarang ini muncul istilah LGBT ini. Lesbian, gay, bisexual, dan transgender. Plus queer. Saudara, sehingga Paulus secara khusus membicarakan ini. Banyak orang mencoba menafsirkan ini supaya orang-orang homo itu senang dan mau ke gereja. Tapi diubah, saudara. Tapi jelas sekali yang Paulus mau katakan. Dan itu mengulang mulai dari Imamat pasal ke-20 dan selanjutnya. Dengan very clear, harafiah sekali. Bahwa tingkah laku seksual yang menyimpang itu adalah hukuman bahkan dari Allah. Nah, sehingga dikaitkan langsung antara dosa menolak Allah dengan tingkah laku seksual ini. Dengan kata lain, dosa menolak Allah akan membuat manusia itu menjadi binatang. Kehilangan segala-galanya yang menjadi natur dari peta dan gambar Allah. Nah, itulah sebabnya mungkin sinode gereja kita ini berpikir perlu sekali dengan munculnya LGBT ini. Kita menentukan sikap. Jadi saudara, kita perlu memikir dengan jelas. Kita berada di dalam belahan sejarah apa? Saya ingat pada tahun 70-an ketika pertama kali saya melihat orang di salon itu mulai ada tulisan unisex gitu ya. Saat itu kita cuma pikir ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya pakaian, tetapi juga bagaimana laki dan perempuan itu untuk hal-hal tertentu ternyata itu mencoba untuk diminimalkan perbedaannya. Ya, that's oke-oke aja. Tetapi kalau saudara mau perhatikan, sebetulnya itu setiap belahan sejarah selalu menghasilkan paradigma yang baru. Dan saudara tidak sadar, saudara yang lahir tahun 40-an sampai 60-an itu disebut sebagai generation sebenarnya baby boomers namanya. Sama seperti saya, lahir tahun 46. Dan orang-orang baby boomers itu sebetulnya yakin sekali masih membutuhkan pegangan dan prinsip hidup yang jelas, clear, konkret. Meskipun secara teologis sejak tahun 1789 sampai 1989, selama 200 tahun, di era modern itu manusia sebetulnya itu sudah tanda petik lelah. Oleh karena merasa tidak berhasil memahami akan core belief iman Kristen yang ajaib ini. Sehingga teolog-teolog besar itu mulai menggeser, saudara. Sehingga akibatnya seluruh daratan Eropa itu menjadi hancur. Gereja-gereja menjadi kosong itu di dalam era modern itu. Oh, manusia menjadi makin pintar. Tetapi manusia tidak lagi bisa mempercayai akan inti iman Kristen yang ajaib. Allah kenapa harus Tritunggal? Kenapa firman itu menjadi daging? Kenapa harus dia itu menjadi manusia? Mati di atas kayu salib menjadi substitutionary death, kematian yang menggantikan dan sebagainya dan sebagainya. Apa itu? Berpegang dan percaya kepada yang begitu ternyata dirasakan tidak ada kaitan langsung dengan reality life ini, hidup dengan kebutuhan-kebutuhan makan minum ini.
Sehingga mereka membuang dan menggantinya dengan filosofi saat itu. Dan akibatnya gereja itu hancur. Dan semua gereja di Eropa, kalau saudara pergi ke sana, gereja lama semuanya kosong. Sekarang hanya dipakai hanya untuk tanda petik sebagai museum atau sebagai gereja, tetapi tidak ada pengunjungnya. Jadi kalau orang Kristen di Eropa sekarang perginya gereja-gereja seperti yang baru-baru, yang tidak memakai gereja-gereja lama itu. Karena itu tanda daripada kematian gereja. Tapi setelah itu kita masuk di dalam era yang namanya postmo. Setelah itu mulai pada tahun 1989. Saudara, kita waspada dengan sungguh. Jadi kalau generasi yang lahir dengan baby boomers itu masih sebetulnya gelisah ingin punya pegangan, maka generation X yang lahir tahun 60-an ke atas seperti kebanyakan saudara-saudara, sebenarnya saudara-saudara tidak membutuhkan lagi pegangan dari Alkitab. Eric Fromm mengatakan orang itu menjadi Kristen atau beragama sebetulnya hanya escape from freedom, hanya mau lari daripada rasa bebas. Oleh karena rasa bebas yang berlebihan ini menimbulkan guilty feeling, saudara. Sehingga manusia beragama, tetapi tidak mempedulikan, yang dicari adalah apa yang bisa dilihat, apa yang bisa didengar itu hanya dikaitkan dengan masalah-masalah praktis sehari-hari. Nah itu masalahnya. Sehingga kita menghadapi akan LGBT ini. Saudara, kita mengalami kesulitan oleh karena gereja ini lemah sekali. Dan saudara, kenapa kita tuh perlu serius memikirkannya sekarang. Saudara, kita perlu memikirkannya oleh karena alasan-alasan ini. Yang pertama, sebelum saudara memikirkan mengenai poinnya, saudara mesti memahami bahwa LGBT ini menghadirkan budaya. Ini hanya bukan soal tingkah laku seksual dari si A, si B, si C. No. Ada kekuatan culture yang memang ingin mengubah seluruh tatanan hidup. Natur manusia ingin diubah. Natur daripada pernikahan ingin diubah. Apa itu keluarga ingin diubah. Benar-benar. Dan kalau berbicara mengenai keluarga, ini berbicara mengenai new paradigm. Berarti paradigma cara berpikir saudara sedang di brainwash. Nah, saudara hati-hati. Suka tidak suka silakan. Tapi kalau saudara tahu, saya Juni yang tahun ini, saya berada di Amerika. Dan saat itu persis Amerika meresmikan dengan keputusan Supreme Court-nya, semua 50 negara bagian, semuanya harus menerima pernikahan sejenis. Nah saudara, kalau tinggal tidak di downtown, saudara tidak merasa. Begitu saudara melihat di TV, mau di New York, maupun di Washington DC, maupun di mana saja, di LA, di San Francisco. Saudara, di downtown itu, saudara, ribuan. Orang-orang gay, orang-orang homo, orang lesbian, semuanya memakai V sign. Kita victory. Mereka bercumbuan, berciuman di muka umum. Dan mereka merasa itu dunia seperti kiamat. Oleh karena manusia sebetulnya menghadapi adegan yang aneh sekali. Dan ini bisa bukan 1-2 orang, ribuan. Saudara. Jadi kita perlu waspada. Ya kan? Ini merupakan kekuatan budaya yang masuk. Yang saya katakan sejak anak masuk sekolah. TK. Saya punya seorang dekat sekali, family dekat sekali. Anaknya TK itu ngomong, you know that, ngomong sama papanya. My teacher is a gay. Guruku adalah seorang homo. Tapi anak itu senang. Oleh karena dari sekian puluh guru di sekolah itu, he's one of the best. Dia yang terbaik, paling ramah, paling pintar mengajar, paling caring. Bagaimana kita? Anak ini sudah sangat familiar sejak kecil. Ini orang-orang gay masuk kepada setiap jajaran hidup. Dan mereka tidak aneh. Nah, saudara hati-hati.
mereka itu kehadiran yang tidak bisa dihindarkan, saudara. Saudara sendiri wanita-wanita dan pria-pria di sini kalau pergi ke salon potong rambut atau apa. Nah, anak saya pada saat menikah yang mendandani itu gay, saudara. Jadi bagaimana kita ini? Masa lalu kita menolak? Bukan menolak, tapi waspada. Ini culture ini. Seperti kekuatan setan mulai merembes. Setiap aspek relung-relung hidup saudara. Saudara tidak bisa tolak. Anak kita ini sudah familiar. Sekian juta situs porno. More than 40% itu adalah pornografi dari adegan gay and lesbian. Anak-anak remaja saudara bisa nonton. Satu kali nonton sudah terkesan sesuatu. Di dalam otak itu tolerance. Bahwa ini ternyata bisa juga dinikmati kayak gini. Merangsang juga. Waduh, gimana ini? Saudara tanpa sadar sudah mulai diubah. Dan tidak ada kekuatan. Tidak ada satu manusia pun mampu menghadapi budaya. Lalu bagaimana kita ini? Dan kebanyakan dari mereka ini tidak hadir mengganggu. No. Saudara kalau hadir mengganggu yang aneh-aneh tadi. Kalau saya pergi ke Indonesian restaurant di San Francisco. Seringkali oleh adiknya Pak Homer ini. Saya diajak lewat daerah gitu. Waduh, adegan aneh sekali. Tapi ini orang-orang aneh, saudara. Itu gay, orang homo apa yang plus. Ada psikotiknya. Ada personality disordernya. Tapi mayoritas gay tidak kelihatan. Menjadi dokter, menjadi lawyer, menjadi perdana menteri, menjadi senator, menjadi guru, menjadi pendeta. Dan tidak kelihatan oleh karena apa? Makanya psikologi sejak tahun 70 sudah resmi. Mengatakan bahwa gay itu bukan kelainan. Oleh karena apa? Oleh karena mereka memakai standar. Kalau namanya orang yang berkelainan, itu sebetulnya psychologically speaking, ya ada yang lain yang wrong, gitu ya. Tapi orang-orang mayoritas gay ini, dia tetap juga bisa bersosialisasi baik. Dia main dengan kita, tidak lalu nyolek-nyolek, saudara, biasa saja, gitu loh. Nah, dia bekerja tetap juga sangat produktif, efektif. Nah kan, dia juga tanda petik itu sangat bisa menjadi penyumbang di dalam masyarakat dengan baik. Dan dia independen, dia tidak menggantungkan diri pada orang lain. Jadi ini manusia normal, saudara. Tapi pada saat ada kebutuhan untuk pelampiasan seks, nah di belakang pintu tertutup, tingkah lakunya itu lain. Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Lalu bagaimana? Jadi saudara, ini adalah culture, budaya. Nah saudara mesti waspada dengan sungguh-sungguh. Kalau ini budaya merupakan sesuatu yang sulit sekali untuk kita itu hindari, saudara. Dan saudara diam-diam, sebetulnya sudah begitu banyak victim. Dan menjadi victim itu artinya bisa betul-betul itu memang oleh karena kedua orang tua misalnya saja. Ya, anak laki lahir dibesarkan dan keluarga di mana papahnya itu seorang yang lemah, tidak punya inisiatif, ya kan, pasif. Dan mamanya dominan, agresif. Bayangin, sehingga anak itu dari kecil itu tidak bisa mengembangkan male ego. Jadi si aku yang jantan ini tidak ada contohnya, saudara. Akhirnya aneh sekali, dia tidak tertarik melihat mamanya yang wujudnya tukang galak marahin ini. Tidak tertarik dia. Nah ini namanya victim. Tapi menjadi victim bukan cuma itu. Banyak sekali anak-anak di pinggir jalan yang 3 in 1 menjadi joki itu. 3 tahun yang lalu kan Kompas kan ada riset. Dan dijumpai begitu anak yang sebetulnya normal-normal saja, saudara. Tapi diambil oleh orang gay dari pinggir jalan, dibawa ke kantornya atau dibawa ke kamarnya. Lalu dikasih uang 100.000 atau apa. Nah,
Mula-mula anak itu kan tidak ngerti dan ketakutan, tapi dia permintaannya sederhana saja. Dan seringkali plus dikasih coklat tertentu yang membuat dia terangsang. Jadi anak ini kemudian melakukan sesuatu yang tidak biasanya, saudara. Dan kemudian tanda petik terangsang dia. Dan dia tidak mengerti apa ini, anak baru 12-13 tahun. Ternyata itu kemaluannya dimasukkan di mulutnya orang homo ini. Dan dia itu orgasm, saudara. Satu kali dia seperti itu, almost forever, tidak pernah bisa hilang. Dia menempel menjadi suatu kebutuhan. Lalu bagaimana kita ini? Nah ini yang terjadi, saudara. Dan saudara, sikap daripada gereja itu ya, itu seringkali ambivalen sekali. Oleh karena apa? Banyak pendeta besar yang ternyata itu pro. Nah bahkan saya seorang yang diorden dari PCA, saudara. Di Amerika ada 5 Presbyterian yang besar. Dan PCA ada Presbyterian Church of America. Saya satu-satunya orang Indonesia yang diorden dari PCA. Ya. Dan ini adalah gereja yang ingin sekali sangat alkitabiah. Bulan Maret yang lalu, pendeta kami salah satu yang terbesar yang di San Francisco, yang namanya City Light Church di San Francisco. Namanya adalah Fred Harold. Nah dia menyatakan belak-belakan bahwa gereja ini yang anggotanya lebih dari 1.400 gereja, 400 anggotanya. Sekarang mengklaim bahwa kami itu menyambut LGBT. Kami setuju dengan gay marriage. Padahal dia termasuk salah satu penanda tangan dari PCA yang anti gay marriage. Penanda tangan dia, saudara. Tapi tahu-tahu salah satu anaknya gay. Terpaksa dia mengubah sikap. Lalu bagaimana? Kemudian didukung oleh seorang bilioner gay yang namanya Peter Thiel. Untuk ngapain? Untuk menjadi satu gerakan. Luar biasa kan? Dan sekarang itu mencoba mengambilin beberapa gereja PCA yang lain. Nah, gereja PCA yang besar di Nashville dan Seattle. Sekarang ini sudah pro LGBT. Sampai sinode gereja kami itu takut sekali, saudara. Gimana ini nolar seperti ini? Oleh karena apa? Oleh karena mereka itu mencipta budaya. Dan hamba-hamba Tuhan besar, saudara. Seperti pemimpin dari National Association of Evangelical in America. Ini Ted Haggard. Dia penanda tangan, dia sahabat dekat dari George Bush, saudara. Dia sering bicara di White House. Dia penanda tangan anti-gay marriage, tidak setuju pernikahan sejenis. Ternyata pada suatu hari ada seorang pelacur laki-laki namanya Mike Jones. Dia minta wawancara dengan apa? Dengan wartawan-wartawan, dan dia mengatakan apa? Saya ini sudah lebih dari 3 tahun jadi kekasihnya Ted Haggard. Bagaimana ini? Dia punya istri, punya anak. Dan ternyata diam-diam menikmati tingkah laku homo itu yang seperti ini, saudara. Apa? Ini pendeta besar yang tahu Alkitab dari kaum Injili, yang selalu mengklaim dirinya itu percaya Alkitab secara penuh, yang seperti ini. Jadi pemimpin-pemimpin dunia besar, saudara. Ini pendeta-pendeta yang saya sebutkan. Semua presiden dari kulit putih. Sekarang ini semua, you name it, kalau bisa temukan satu aja yang anti gay marriage. Semuanya dalam kampanye belak-belakan. Bahkan seorang pemenang hadiah Nobel, pendeta yang sangat strict sekali tadinya. Ya, dari South America itu, Desmond Tutu, itu pun mengakui sekarang. Jadi saudara, lalu bagaimana kita ini? Saudara. Dan mereka itu mencoba, saudara, mencoba untuk memberikan pembuktian-pembuktian ilmiah bahwa mereka itu lahir gay. Bahwa mereka membuktikan bahwa neurotransmitter antara neuron-neuron di otak itu, ya, ada satu unsur chemicalnya namanya serotonin itu, yang ternyata mempengaruhi sekali akan tingkah laku, dan mengatakan bahwa itu terbukti orang gay, ya kan,
Ya, beda sekali serotoninnya, jumlahnya itu daripada orang-orang yang hetero. Mereka menemukan bahwa right and left hemisphere dari otak ini juga lain sekali antara orang gay, lesbian itu dengan bahkan sampai kepada macam-macam hal, sampai kepada bagaimana otak itu bereaksi terhadap odor, terhadap bau-bauan. Mau ngapain mereka? Mereka mau proof kepada kita bahwa menjadi gay dan lesbian itu oleh karena mereka born gay. Mereka tidak salah. Padahal kalau kita mau perhatikan dalam Alkitab, memang dalam Matius pasal 19, Yesus mengatakan ada orang lahir seperti orang kebiri. Ya kan? Tetapi jumlahnya itu sangat sedikit sekali. 0,01%. Sedikit sekali. Jadi orang yang seperti yang mengaku lahir gay, itu sebetulnya bukan lahir gay. Lalu apa ini? Oleh karena ini nular, ini merupakan sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, yang terus berkembang dan kita itu tidak mampu untuk hadapi. Bahkan mereka itu memakai jalur hukum, saudara. Jadi ini orang-orang gay yang seperti ini, yang menikah, Romeo dan Romeo ini, just marriage. Dan lesbian ini seperti ini. Nah, karena mereka ini juga memakai jalur hukum. Dan jalur hukum ini sulit sekali untuk dicegah. Di Amerika sendiri ini pemimpin daripada Supreme Court. Ini sebetulnya anti, tidak setuju, dia orang Kristen yang baik. Tapi tidak berdaya, saudara. Ini ada 9. Jadi Chief Justice-nya John Roberts ini sebenarnya pemimpinnya sampai dia mengatakan, begitu kita kalah, nanti the next term, kelanjutannya lagi, pasti Amerika juga akan meresmikan poligami. Oleh karena poligami hak asasi manusia. Jadi saudara, 5 orang yang memaksakan, 4 orang menolak, kalah tetapan. Saudara, jadi seluruh Amerika sejarahnya sudah berubah. Mau kemana kita? Yang lebih mengerikan lagi, mereka memakai segala macam cara, termasuk buku-buku handbook kedokteran. Yang saya kenal misalnya salah satunya adalah DSM, itu Diagnostic Statistical Manual. Itu yang kedua dan ketiga, itu orang homo lesbian masih dimasukkan di dalam golongan non-psychotic disorder. Itu berarti ada deviation. Kalau you mengerti deviation itu keluar daripada jalur. Ya. Tetapi kalau baca DSM 3, 4 yang sekarang 5, sudah tidak ada, saudara. Tidak ada you temukan homoseks atau lesbian itu ada di dalam bagian abnormality. Tidak ada. Oleh karena apa? Oleh karena dianggapnya normal. Lalu bagaimana kita? Bahkan di sekolah-sekolah teologi. Saya sekolah teologi menjadi anggota dari Persetia, ya kan? Nah, dari Persetia itu menggencet kita, saudara, memaksakan kita untuk mengubah kurikulum. Supaya ngapain? Supaya calon-calon pendeta sejak masuk sampai nanti lulus pikirannya diubah. Supaya memasukkan 1 mata pelajaran minimal, yaitu mengenai teologi gender, saudara. Nah rasanya oke-oke aja, tapi isinya arahnya mau ke sana semua. Jadi saudara, ini tuh budaya, ini satu kekuatan yang luar biasa yang sedang merubah pikiran manusia. Jadi saudara jangan pikir bahwa ini itu merupakan suatu fenomena kecil gitu ya. Oleh karena dengan segala macam cara, apa yang mereka lakukan adalah sejarah yang baru. Di mana orang-orang dengan kelainan jiwa ini sekarang sedang memperjuangkan hak mereka untuk diterima dan diakui sebagai orang normal. Jadi mereka berjuang mati-matian supaya diterima sebagai orang normal. Jadi homoseksualitas ini benar-benar dipakai setan. Jadi untuk menjadi means dan instrumen supaya kehidupan manusia ini hancur. Semua rencana Allah dengan melalui keluarga dan melalui pernikahan akan rusak semuanya. Dan setan memakai ini sebagai sesuatu cara attack. Dan manusia sekarang ternyata tidak berdaya.
Makanya saya bisa mengerti jikalau kenapa sampai gereja kita, gereja Kristus, secara serius pengen supaya kita memikirkan lalu mengambil sikap. Oleh karena apa? Ini hadir dan anak-anak kita bisa di antara mereka itu yang sudah mulai simpati tetapi juga toleran dan juga punya selera yang mulai menyimpang. Oleh karena ini masalah insting saja. Dan masalah insting ini tidak rasional. Masalah insting sama seperti sexual insting. Itu satu kali sudah menjadi sesuatu addiction. Arahnya menyimpang, ya menyimpang selama-lamanya. Hati-hati saudara. Jadi saudara bicara mengenai deviation namanya. Itu adalah deviation penyimpangan seks. Penyimpangan seks macam-macam. Dan kita perlu waspada, nanti kita akan bicarakan secara perlahan. Lalu mengapa kita menolak dengan sangat serius? Sangat serius. Oleh karena ini permainan setan. Ini bukan soal kelemahan A, si B yang nanti bisa. No. Ini betul-betul grand design dari setan. Dan ternyata manusia itu anggap enteng. Oleh karena apa? Dia sudah hadir sekarang di antara kita. Dan ternyata sudah membuat pikiran dan perasaan dan insting ini berubah. Dan kita itu waspada. Harus waspada dengan sungguh-sungguh. Dan mengapa kita itu serius sekali? Yang pertama, oleh karena kita percaya Allah yang hidup, yang menyatakan diri di dalam Alkitab, yang menyingkapkan apa yang dia mau melalui Alkitab, dan very clear, you mau ubah tafsiran silakan. Tetapi letterlek sekali, bahwa manusia diciptakan sebagai peta dan gambar Allah, dan Allah menciptakan laki dan perempuan. Dengan tujuan supaya seluruh kehidupan ini ada purpose-nya. Ya kan? Di mana laki-laki dan perempuan itu kemudian nanti mempunyai anak. Jadi seks itu memang didesain sebetulnya untuk procreation. Meskipun ada yang memang entah apa sebabnya kemudian tidak bisa punya anak. Ya. Tetapi untuk itu. Dan you mesti sadar bahwa Tuhan menciptakan laki dan perempuan ini tidak sama, saudara. Bukan hanya tubuh, tapi chemically kita tidak sama. Mana ada laki-laki yang punya vagina, ya? Mana ada laki-laki yang memiliki akan uterus? Mana ada laki-laki punya fallopian tube? Mana ada laki-laki yang mempunyai ovaris? Tidak ada, saudara. Mana laki-laki mengeluarkan akan hormonal estrogen lebih banyak sehingga mengatur tatanan ini? Mana ada? Yang tidak ada. Jadi saudara, ini tuh merupakan realita yang Tuhan ciptakan. Jadi kalau ada kelainan-kelainan, yuk jangan terpancing untuk hanya berdasarkan belas kasihan, simpati, seolah-olah hak asasi manusia. Lalu kita justru menolak akan grand design of God. Hati-hati. Jadi saudara, kalau kita mau perhatikan dengan sungguh-sungguh, kita itu percaya memang manusia itu juga punya hak untuk love, hak untuk happiness. Ya. Dan mereka orang homo ini selalu alasannya adalah kami juga saling mencintai. Dan kami punya hak toh untuk mendapatkan happiness. Ya memang. Tapi love and happiness harus sesuai dengan God's purpose. Bahkan orang heteroseks menikah pun jangan pikir Tuhan selalu setujui. Oleh karena apa? Manusia bisa punya tiga komponen dari love. Manusia bisa punya eros yang namanya passion. Manusia bisa mengembangkan intimasi yang namanya philia. Manusia bisa mengembangkan storge yang decision commitment. Tapi Allah mengatakan, you tidak mungkin membangun keluarga seperti apa yang ku kehendaki jikalau kamu tidak mau menerima anugerah agape love yang mengubah pola pikirmu. Jadi ini bukan hanya orang menikah, laki perempuan pun. Kalau tujuannya hanya untuk love dan happiness, pernikahan itu bukan pernikahan Kristen, saudara. Jadi kita percaya tujuan pernikahan Tuhan yang menentukan. Sehingga ini bukan hanya perasaan subjektif, love and happiness. No. Dan kita percaya Tuhan menciptakan seks. Setiap orang itu tahu. Antara lain tujuan dari seks juga untuk kenikmatan, pleasure.
Tapi sekali lagi, Tuhan mengingatkan kepada kita, dosa yang namanya dosa itu adalah missing target. Itu dosa. Sehingga orang hetero pun, kalau saudara-saudara itu melampiaskan hubungan seks saudara dengan mulut saudara, oral seks, saudara berzina. Jadi ini bukan masalah orang homo. Harus sesuai dengan target yang Tuhan. Jangan memakai tingkah laku seks yang dilakukan orang yang tidak mengenal Allah. Jangan. Sehingga kita itu hati-hati sekali. Sehingga kalau kita melihat yang namanya deviation, saudara itu macam-macam. Orang masturbasi pun itu perzinahan. Jadi jangan saudara mengatakan ada dokter mengatakan boleh. Saya mengatakan kita mesti objektif. Coba lihat Alkitab. Bagaimana mungkin orang itu melakukan masturbasi tanpa suatu fantasi seks? Nah, fantasi seks kalau yang dibayangkan orang lain. Bagaimana? Bukankah itu Matius pasal 5 ayat 27 mengatakan, jikalau kamu membayangkan dan bergerak syahwatmu dengan orang yang bukan istrimu atau suamimu, kamu berzina. Nah, jadi yang namanya deviation ini lebih lagi bukan cuma masalah masturbate. Tetapi orang seperti Michael Jackson misalnya, yang dia ingin melampiaskannya dengan anak-anak kecil, meskipun dia juga bisa erected dan orgasm dengan dewasa. Ya, tapi dia menikmati lebih besar dengan apa? Dengan selera pedofiliak. Ya ini penjahat saudara. Dia jangan pikir. Sehingga dia itu akhirnya kehilangan hampir semua harta bendanya untuk menyuap akan orang-orang tua yang mulai melaporkan. Anak-anaknya entah diapain sama Michael Jackson. Jadi ini deviation. Bagaimana deviation yang namanya gerontofiliak? Saudara, gerontofiliak itu ingin melampiaskan dengan orang tua-tua. Saya pernah tinggal di Augusta, Georgia. Saudara, tinggal 2 bulan dengan mama dari teman saya. Seorang janda kaya sekali. Rumahnya bagus. Dia cerita kepada kami bahwa teman dekatnya juga janda kaya sekali, terpaksa menjual rumahnya dan sekarang tinggal di nursing home. Kenapa? Karena suatu malam didatangi seorang pemuda. Bukan ngerampok, memperkosa nenek ini. 80 tahun lebih, berdarah-darah tidak karu-karuan. Saudara, takut luar biasa, malu luar biasa. Bagaimana? Saudara, ini deviation ini semuanya tingkah laku setan yang membuat manusia menjadi binatang. Sehingga ini bukan geronto, ya kan? Tetapi ada yang nekrofiliak, yaitu orang pengecut yang tidak berani bersetubuh dengan orang hidup. Sehingga kalau ada wanita yang dia itu dengar sedang dititipkan mayatnya di rumah sakit, dia kadang-kadang masuk ke sana menyetubui mayat, saudara. Masa saudara menganggap deviation itu oke? Nah, ini itu penyakit dan termasuk homo. Masa kan manusia laki tertarik dengan laki? Tuhan mengatakan ini kutukan dari Allah bagi mereka yang menolak Dia. Aku akan serahkan ini kepada nafsu binatang yang lebih rendah dari binatang. Nah, saudara mesti waspadai. Sehingga saudara jangan terpancing kanan kiri kita itu seolah-olah oke. Oleh karena ini grand design dari setan yang akan menghancurkan seluruh tatanan hidup manusia ini. Jika kita perlu dengan jelas kenapa kita itu menolak ini. Oleh karena satu kali saudara itu sudah menerima, saudara itu akan terjebak dan tidak bisa keluar. Jadi homoseksualiti ini suatu penyakit menular, saudara. Ya, saudara, tentara-tentara Amerika yang dikirim ke luar negeri, kadang-kadang 3, 4, 5 tahun di luar negeri. Saudara, pada saat mereka punya uang, mereka melacur, oleh karena pelacur disediakan. Tapi di samping itu banyak yang kehabisan uang dan plus mereka tinggal satu barak itu kadang-kadang 70-80 orang. Saudara. Mereka mandi sama-sama telanjang, satu orang aja homo. Nanti bisa jadi 10-20 orang homo. Kenapa bisa? Ya begitu, saudara. Kadang-kadang dia membawa permen coklat, membuat laki sama laki bisa terangsang. Dan dia kadang-kadang hanya minta untuk dibantu untuk masturbate, saudara. Tapi saudara, kemudian dia masukkan ke mulutnya, dia apa? Waduh, saudara, mulut manusia itu, saliva itu bisa merangsang lebih dari vagina wanita.
1 kali orang itu kemudian orgasme. Kemudian berita orgasme itu kepuasan, kenikmatan. Beritanya sampai kemana? Terus dikirim ke hipotalamik di dalam otak. Nah, hipotalamik itu berkaitan langsung dengan apa? Dengan autonomic nervous system. Autonomic nervous system itu yang mengatur segala sesuatu secara otonom, saudara. Jadi tidak perlu mikir, saudara makan keluar saliva, masuk ke perut dicerna, kerja jantung, kerja paru, kerja kidney, semuanya tidak usah mikir, itu otonom. Ya saudara, termasuk susunan syaraf simpatetik dan parasimpatetik. Ya, ini menyusun, mengatur, termasuk juga kenikmatan seks, saudara. Jadi saudara 1 kali erected, orgasm, itu sudah terjadi begitu. Jadi 1 kali orgasm. Di otak ini otonom lagi, sudah tidak perlu mikir. Nanti berapa minggu lagi, saudara akan kepingin mengulang. Sehingga homoseks sangat menular. Setiap orang di sini bisa menjadi homo. Setiap orang di sini bisa menjadi lesbian. Saudara jangan salah mengerti. Jangan percaya omong kosong mereka itu. Yang mengatakan saya lahir homo, siapa bilang? Oleh karena cuma sedikit sekali yang lahir dengan kelainan, saudara. Tetapi yang learn to be homo lebih banyak. Melalui lihat film, melalui pengalaman-pengalaman main-main seperti ini. Dan ternyata seluruh hidup itu mengalami perubahan. Sehingga seperti di dalam ceramah beberapa waktu yang lalu, saya akan terangkan mengenai bagaimana itu addiction itu terjadi. Saya ada seorang pemuda yang kemudian konseling dengan saya dan dia ngomong, Pak, saya sudah orang Kristen, pengurus pemuda, kenapa sih kok saya tidak bisa lepas dari masturbasi? Lalu kemudian setelah ngomong-ngomong, baru tahu, oh sejak SMP 1 dia terus membiasakan diri ngapain? Masturbasi dengan fantasi seks, dengan ngapain? Nonton film porno. Dulu Blue Film itu masih burek-burek, tapi dia nonton. Sudah plus itu dia sekarang koleksi ya buku-buku porno. Nah, selalu saya ngomong, kamu itu sudah terjerat addiction. Yang terjadi adalah lihat itu matamu, bunder itu, ya kan? Ya, karena ada kornea, ada lensanya, tapi di belakang itu ada retina, saudara. Jadi kamu melihat gambar orang telanjang yang lagi main gila itu sebenarnya ditangkap oleh retina lalu diteruskan ke bagian otak tertentu yang namanya oksipital. Nah saudara, oksipital ini yang sebetulnya yang membuat saudara lihat. Yang lihat itu sebenarnya bukan mata ini. Sehingga kalau kamu tabrakan oksipitalnya damage, meskipun matamu utuh, kamu bisa buta. Karena yang lihat itu sebetulnya otak saudara. Nah yang mengatur otak itu, ya kan retina melepaskan akan rangsangan tertentu ke oksipital. Beritanya diteruskan kemana? Ke frontal, ke depan. Ini. Frontal ini kumpulan neuron yang luar biasa untuk berpikir. Frontal lobe dari manusia hebat sekali. 1 kali saudara itu sudah punya pikiran apa, bisa dikembangkan sendiri menjadi hebat sekali. 1 kali nonton Blue Film, wah ceritanya tuh bisa lebih dahsyat dari yang saudara tonton, saudara. Sehingga saudara terangsang, nah itu kepada gonad itu alat kelamin. 1 hari seperti itu lalu masturbasi. Nah, 2 hari 2 kali, seminggu itu 7 kali, sebulan berapa kali? Nah ini sudah bertahun-tahun, sekarang kamu tidak mau nonton lagi, silakan. Tapi gerakan itu ke oksipital, ke frontal, ke gonad, tidak akan hilang seumur hidupmu. Nah ini yang Paulus itu katakan, meskipun Paulus barangkali addictionnya itu bukan seks. Tapi dalam Roma pasal 7 dia sampai ngomong kalimat seperti ini. Dalam tubuhku ada 2 macam hukum. Hukum akal budiku aku ngerti sekali, aku ingin sekali melayani Tuhan. Tapi aku punya hukum darah daging ini yang terus menyeret aku ke dalam perhambaan dosa. Aku manusia celaka. Roma pasal 7. Masakan kalau Paulus sendiri sadar bahwa ada addiction, barangkali dia gampang benci, gampang marah, ya toh? Musa juga seringkali melakukan gampang marah sampai dalam bilangan 20 dia fail. Dia tidak bisa masuk tanah Kanaan. Hati-hati. Lalu Paulus sampai mengatakan, aku manusia celaka, siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kecuali iman kepada Yesus Kristus. Nah, jadi seksual. 1 kali saudara itu pernah melakukan tingkah laku homo dan lesbianisme. Celakanya forever.
berat sekali. Oleh karena sudah membentuk sekarang pola dalam tubuh. Dan semua tingkah laku seksual itu, dorongannya itu sudah menjadi dorongan insting. Nah, dorongan insting itu munculnya seperti setan. Dan saudara setiap kali muncul dia minta pelampiasan. Itu dorongan dari unconsciousness. Saudara tidak perlu merekayasa. Begitu berada di kamar sendiri, begitu nganggur, itu muncul. Nah, saudara, ini sesuatu yang sulit sekali untuk kita hindari. Makanya kita itu perlu sekali waspada. Jadi practicing homosexuality itu adalah dosa perzinahan. Jadi jangan kita melayani perdebatan fenomenological. Oleh karena apa? Ujung-ujungnya mereka itu sebenarnya cuma minta supaya saudara itu agree, setuju, tidak melarang mereka itu melakukan. Lalu bagaimana sikap kita? Saudara menghadapi akan realitas seperti ini. Sulit sekali. Sikap kita itu harus jelas. Sekali lagi, kita ini orang reform dan kita evangelical. Itu artinya apa? Oleh karena kita percaya sebetulnya bahwa sebenarnya segala sesuatu mesti diatur oleh kebenaran firman Allah yang objektif. Jadi bukan kebenaran firman Allah sesuai dengan tafsiranku sendiri, kemauanku sendiri, jangan. Apa yang memang ada dalam Alkitab ini. Sehingga setiap orang yang betul-betul mau menghadapi ini, saudara mesti waspada. Apa saya orang sudah diselamatkan atau belum? Oleh karena orang diselamatkan selalu seharusnya dia mempunyai gratia itu. Yaitu anugerah Tuhan sudah hadir. Yang membuat dia disebutkan sebagai sebagai anugerah untuk bisa percaya. Nah, orang yang sudah menerima gratia itu pikiran dan jiwanya melihat Alkitab dan mendengar kebenaran. Dia mempunyai notisia. Berarti apa? Mulai mengenali kebenaran dan menghargai kebenaran. Dan orang seperti itu seharusnya mengizinkan Roh Kudus menuntun sehingga dia mengalami anugerah yang ketiga yang namanya asensia. Itu artinya apa? Mau bertekad, make myself rely on. Saya ingin menggantungkan diri, dituntun oleh kebenaran firman ini. Baru setelah itu kita mengalami yang namanya eksperiensia. Kita mengalami bahwa hidup kita tidak sendiri. Saudara dipelihara oleh Roh Kudus. Saudara dituntun Roh Kudus. Baik yang homo maupun yang hetero. Kita semua orang lemah. Hamba Tuhan besar seperti Ted Hager aja bisa jatuh seperti itu. Saudara jangan anggap enteng. Kita membutuhkan belas kasihan dari Tuhan selalu. Baru setelah itu saudara mempunyai yang namanya fidusia. Itu iman yang sejati. Jadi secara kita itu harus hati-hati menanggapinya. Oleh karena ini merupakan apa yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Jadi kita ini jangan terpancing untuk melayani akan banyak orang yang selalu mengeluh. Kalau aku ini sudah lahir seperti ini gimana? Padahal sedikit sekali yang lahir-lahir begitu. Kebanyakan orang itu ada pengalaman lihat. Barangkali dia juga, barangkali pengalamannya itu kita tidak tahu. Main-main atau apa. Tetapi kemudian merasa dirinya sudah seperti itu. Tapi saudara jangan bersimpati kepada orang-orang seperti ini. Saudara jangan kasihan lalu mengatakan lalu bagaimana, masa dia tidak punya hak untuk juga punya kebutuhan seks terlampiaskan. Masa dia juga tidak punya hak untuk bisa hidup dengan orang yang dia kasihi. Nah saudara harus hati-hati. Oleh karena deviation itu tidak dilayani. Jadi kalau saudara lahir cacat sekalipun, saudara harus pergi ke dokter. Barangkali mendapat treatment hormonal supaya saudara itu sehat kembali. Kalau sampai tidak berhasil, itu berarti saudara memang lahir cacat dan incurable. Terimalah. Ada orang lahir cacat buta, ada orang lahir cacat pincang, ada orang lahir cacat sumbing. Misalnya. Kalau bisa diobati, obatilah. Tapi kalau tidak bisa diobati, accept dirimu sebagai orang yang memang menerima kelemahan yang incurable. Nah inilah. Dan jangan saudara pikir, saudara semuanya kebutuhan segala-galanya itu harus terpuaskan. Oleh karena life itu tidak begitu. Bahkan seks itu sebetulnya cuma a piece daripada the whole pie. Banyak orang kebutuhan seks juga tidak boleh terlampiaskan.
Misalnya aja, ini orang Mongolis, ya kan, punya cacat mental tertentu, ya kan, mentally retarded. Dia menikah dengan mentally retarded, boleh punya anak? Sama kan enggak boleh. Meskipun pengen anak, enggak boleh. Oleh karena ini double defect. Jadi bukan lalu hak asasi manusia boleh. No. Orang harus menerima realitanya. Bahwa ini double defect. Kemungkinan besar sekali anakmu pasti mental retarded. Jangan kamu punya anak. Jadi jangan saudara pikir bahwa setiap cacat itu lalu saudara boleh menemukan alasan untuk dibenarkan. No. Henry Nouwen seorang tokoh Katolik yang besar. Dia mengakui dia punya kecenderungan gay. Tetapi dia tahu sekali Alkitab tidak boleh. Sehingga dia rela untuk mematikan itu. Nah, saya kenal seorang yang dekat sekali dengan Pak Tong. Ya. Dia tahu, dia merasa tubuhnya perempuan. Tapi dia merasa diri laki. Terjebak di dalam itu. Tapi dia tahu Alkitab ngomong apa. Dia tidak pernah membiarkan dorongan seks itu menguasai pikiran dan keinginannya. Dia seno berarti apa? Seumur hidupku aku akan hidup without sex. Masa tidak bisa? Nah, saudara harus mengerti, jangan kita melayani perdebatan dengan orang-orang yang sebenarnya mau mencari akan excuse oleh karena dukungan daripada gelombang LGBT yang luar biasa. Nah, usulan saya, at least Sinode Gereja Kristus harus berani di dalam sinode membuat statement of faith. Ajak semua gereja Injili join. Supaya kita jelas sekali menuntun di dalam jemaat. Kita tidak welcome, tidak membenarkan gay marriage. Enggak. Tetapi bukan mengajarkan homofobia. Oleh karena apa? Ada di antara mereka itu victim. Kasihan sekali, saudara. Entah jumlahnya berapa banyak, tapi tidak boleh homofobia. Bahkan kalau ada pelacur yang datang ke gereja, saudara tidak boleh lalu membencinya. Saudara melakukan sama. Terimalah sebagai saudara beriman. Cuma don't practice homo. Jangan mempraktekkan itu. Nah, itu harus clear, saudara. Nah, sehingga perlu sekali kita itu mempunyai kekuatan. Bahkan saya berani katakan, dengan atau tanpa dukungan PGI. Saudara jangan takut. Oleh karena iman tidak usah tergantung daripada organisasi di mana kita bernaung. Oleh karena saya mendengar 1-2 orang miring-miring pikirannya. Waduh, kalau seperti itu miring semua nanti. Kita mesti clear. Ini bukan bermusuhan, tapi di sini tidak ada gay marriage. Dan kita percaya Tuhan inginkan orang gay, orang umum harus disembuhkan. Jadi kalau mereka ingin menikmati itu saudara jangan harus ingatkan. Tidak semua kebutuhan itu harus dipuaskan, dinikmati. Bahkan saya ada usulkan supaya ngapain? Ya, supaya kita itu memulai sesuatu yang saya anjurkan dalam bentuk barangkali kita itu bisa membentuk homosexual anonymous. Di Amerika banyak anonymous. Semua orang yang bermasalah membangun anonymous. Kalau saya punya anak autis, begitu pergi rumah sakit, langsung nanti ada orang-orang nelpon. Kenapa? Kan mereka punya autis anonymous. Yaitu orang tua yang anaknya autis, yang ingin supaya saling menguatkan. Nah, lalu ketemu, lalu ada saling membantu di dalam jalur ini, jalur itu. Kadang-kadang ketemu, kadang-kadang retreat, begitulah. Alkoholik anonymous, orang yang suka mabuk-mabukan. Akhirnya tidak mampu untuk mengatasinya, tapi ada anonymous, yaitu self-help movement, gerakan menolong diri sendiri. Lalu mereka ketemu, bikin retreat, mereka saling menguatkan, saling mendoakan, latihan untuk menahan diri tidak minum. Nah, begitu juga homoseksual. Ini tidak mungkin diatasi sendiri. Tapi gereja bisa menaungi homoseksual anonymous. Sehingga ada bimbingannya, ada bahan pelajarannya.
Barangkali bertemu seminggu sekali atau apa. Karena saya bertemu dengan cukup banyak. 20% daripada klien saya sekarang ini cenderung homo. Beberapa di antara sampai nangis. Pak, saya membutuhkan love. Saya membutuhkan friend. Gimana? Saya tidak boleh menikah, saya tidak boleh ini. Saya membutuhkan love, membutuhkan friend. Waduh, saya sampai merasa gimana ini? Saya tidak bisa terus available, ya kan? Perlu sekali komunitas di mana itu friendship itu pure dibangun. Nah, ini yang namanya anonimus. Sehingga diharapkan melalui anonimus yang dibimbing inilah. Ini orang-orang homo dan lesbian, LGBT. Ini bukan menjadi orang tersingkir. Kita tidak melatih homofobia. No, itu jahat. Kita tidak mengendaki fobia terhadap homo. Tetapi kita waspada. Bahwa ini dipakai setan menghancurkan akan lembaga keluarga. Jadi mulai hari ini kita belajar untuk memulai memikir dengan serius. Jangan-jangan cucu kita, jangan-jangan anak kita sudah membuka diri. Waduh, saudara mesti waspada. Jadi doakanlah orang-orang dekat dengan saudara. Supaya kita semua kembali kepada Alkitab. Kita berpegang terus saja pada Tuhan. Tuhan tolong, di tengah dunia yang seperti ini, kami ingin hidup diperkenan oleh Tuhan. Nah, biarlah Tuhan memberkati setiap individu yang ingin menyenangkan hatinya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami tahu kami semua orang berdosa, orang lemah. Bahkan di dalam area-area tertentu kami tidak lebih baik dari orang homo, orang lesbian. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak salah mengerti. Kami mensikapi akan arus yang membudaya ini. Suatu kekuatan setan di belakangnya yang kami tidak mampu hadapi. Kami hanya mohon kiranya Tuhan jangan tinggalkan kami, anak-anak-Mu, gereja-gereja-Mu, hamba-hamba Tuhan, tolonglah. Supaya kami boleh terus-menerus mengalami kehadiran pertolongan, kekuatan, perlindungan dari Tuhan. Sehingga gereja itu hadir, betul-betul menjadi terang dan garam di tengah dunia yang makin pekat dan makin gelap ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.